Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, atas semua nikmat yang Allah berikan, rahmat, taufik dan hidayah yang masih Allah titipkan kepada kita. Maka bersyukurlah dan gunakan kesemuanya itu hanya untuk kebaikan-kebaikan. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam mari terus kita basahi kita punya mulut, kita punya lidah untuk senantiasa berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan saya dan kita semua menjadi umat yang akan mendapatkan syafaat dan pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak bosan-bosannya kita sebagai insan yang baik, mari kita saling mengingatkan, kita saling mengajak. Ayo kita terus nantiasa bertakwa kepada Allah, yakni menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketika kita istiqomah menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan istiqomah menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kitalah yang akan menjadi manusia yang terbaik dunia akhirat dan menjadi manusia terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hidup di dunia ini tidak lama, kita hidup di dunia ini hanya sebentar. Dan yang kita cari bukan harta, bukan pangkat, bukan jabatan, bukan kedudukan, bukan kekayaan. Melainkan hidup di dunia ini yang kita cari adalah kasih sayangnya Allah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita pergunakan waktu yang masih Allah titipkan kepada kita. Mari kita pergunakan usia dan umur yang masih ada sama kita. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan ini sangat singkat, sangat sederhana. Maka yang singkat dan sederhana ini harus kita jadikan kehidupan yang paling baik. Karena kehidupan yang paling baik itu adalah kehidupan yang mempersiapkan bekal-bekal untuk menuju akhirat. Itulah kehidupan yang baik. Maka mari kita mempersiapkan bekal-bekal, barang-barang untuk kita bawa menuju ke akhirat kelak nantinya. Sahabat-sahabat pilihan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gak sulit bagi Allah mengubah keadaan kita, gak sulit bagi Allah membolak-balikan kita punya hati. Hari ini apa yang Allah berikan bisa saja lusa, esok tidak Allah berikan lagi. Maka apa yang ada pada diri kita hari ini, mari kita manfaatkan sebaik mungkin, kita gunakan sebaik mungkin. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan menjadi pelajaran baru, menjadi iktibar baru, agar kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar dicintai. Maka dari itu, dalam kesempatan yang baik, kesempatan yang mulia ini, saya akan menyampaikan siapa sih umat yang paling dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkinkah saya, atau mungkinkah saudara-saudara, atau mungkinkah kita semua? Maka dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan hal itu. Siapa umat yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, yang akan menjadi kasih Rasulullah, yang akan menjadi kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang senantiasa mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita cinta, sebenar-benar cinta kita kepada baginda Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun akan mencintai kita.
Jika kita mendapatkan kasih sayangnya Rasulullah, cinta kasihnya Rasulullah, maka kita harus menumbuhkan di dalam hati kita untuk mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita tumbuhkan cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah sampai mana cinta kita kepada Rasulullah? Sudahkah kita senantiasa mengikuti perilaku Rasulullah? Sudahkah kita mencintai apa yang dicintai Rasulullah? Sudahkah kita mengikuti apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan Rasulullah? Maka ini menjadi pelajaran baru buat kita. Kalau kita mau dicintai Rasul, maka mari kita belajar mengikuti, mencintai kebiasaan-kebiasaan Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW itu sangat gemar, sangat cinta, dan sangat sayang dengan fakir, miskin, yatim, piatu, kaum duafa. Bagaimana dengan kita? Sudahkah hari ini kita juga cinta dan gemar dengan fakir, miskin, yatim, piatu, kaum duafa? Sudahkah mereka kita ringankan? Sudahkah mereka kita bantu? Sudahkah kita membuat mereka tersenyum? Jadi sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, jika kita sudah membuat mereka tersenyum, sudah membuat fakir, miskin, kaum duafa, yatim, piatu tertawa bahagia, dan kita cinta dengan mereka, maka yakin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan mencintai kita juga. Baginda Rasulullah akan mencintai kita juga. Maka lakukan hal-hal yang seperti ini jika kita ingin menjadi umat yang dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabatku, kalau kita sudah dicintai Rasulullah, maka yakin percaya kepada Allah, kita akan masuk surga bersama Rasulullah. Kita tidak akan dihisab, kita tidak akan dipersulit di akhir kelak nantinya. Kita nggak ada siksa kubur, kita nggak ada dipersulit di neraka. Kita langsung bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jika kita dicintai oleh baginda Rasulullah. Maka ayo kita gemar. Dimulai dari cinta, sayang, mempermudah urusan, buatlah mereka tersenyum, buatlah mereka bahagia. Siapa itu? Fakir, miskin, kaum duafa, yatim, piatu. Maka inilah cara supaya kita bisa dicintai oleh Rasulullah. Mencintai Rasulullah, menumbuhkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah. Kita tidak pernah duduk bersama Rasul, kita tidak pernah berbincang-bincang dengan Rasul, tapi yakinlah, percayalah, dengan janji-janji Allah, dengan janji-janji Rasul, kita pasti akan bisa bertemu dengan Rasul. Kita pasti akan duduk bersama dengan Rasul. Kita pasti bisa memandang wajah Rasul dengan cara kita tumbuhkan di dalam hidup kita, kita tumbuhkan dalam diri kita, kita hidupkan di dalam hati kita, belajar untuk mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, siapa sih umat yang paling dicintai oleh Rasulullah? Umat yang paling dicintai Rasulullah adalah dia, umat yang senantiasa meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifat Nabi Muhammad itu siddiq, amanah, patonah, tablik, dan kesemuanya itu adalah perilaku baginda Rasulullah. Kesemuanya itu adalah akhlak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak akan diutus ke dunia ini kecuali hanya untuk memperbaiki akhlak. Berarti ada yang rusak pada saat itu. Siapa yang rusak? Saya. Yang rusak siapa? Antum. Yang rusak siapa? Kalian. Yang rusak siapa? Kamu. Yang rusak siapa? Kita semua. Apa yang rusak? Akhlaknya, akhlak kita. Sehingga Rasul diutus ke dunia hanya untuk memperbaiki kita punya akhlak. Maka ikuti akhlaknya Rasul, perilakunya Rasul. Kita teladani Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Rasulullah menjadi seorang ayah, contohan yang baik untuk anak-anaknya. Bagaimana Rasulullah menjadi seorang pemimpin. Bagaimana baginda Rasulullah berakhlak ketika menjadi seorang pemimpin. Kita belajar dari Rasulullah. Rasulullah pernah menjadi muda, kita belajar
kita yang anak muda hari ini, yang generasi hari ini, ayo belajar dari baginda Rasulullah SAW. Bagaimana akhlaknya Rasul, bagaimana perilakunya Nabi Muhammad SAW. Mari kita teladani, kita contoh, kita ikuti perlahan-perlahan. Insya Allah ketika kita mengikuti, meneladani perilaku baginda Rasulullah SAW, maka yakinlah kita akan menjadi umat yang akan dicintai oleh baginda Rasulullah SAW. Ubah kebiasaan-kebiasaan buruk kita, tinggalkan perilaku-perilaku busuk kita. Dimulai dari akal kita. Mari kita berakhlak dari akal. Mulailah berpikir baik, berpikir positif. Mari mata kita akhlakkan, jangan pandang hal-hal yang buruk. Mari kita akhlakkan mulut kita, jangan mencaci, jangan memaki, jangan menghina, jangan membuli. Mari kita akhlakkan tangan kita, jangan merampas yang bukan milik kita, jangan mengambil, jangan merampok, jangan nyolong. Mari kita akhlakkan kaki kita, jangan kita langkahkan kedua kaki ini ke tempat-tempat maksiat, ke tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhlakkan hati kita, merenung bahwa semuanya ini adalah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal untuk berpikir, hati untuk merenung, inilah dua senjata manusia yang paling handal. Kalau kita mampu menggunakan akal kita untuk berpikir yang baik, merenung yang baik, maka diri kita ini akan selamat dunia dan selamat akhirat. Mari kita jaga perilaku kita. Kita contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita menjadi umat yang dicintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak. Hari ini sudah berapa banyak orang yang kita caci maki? Sudah berapa banyak hari ini tetangga kita yang kita hina dengan lisan kita, dengan lidah kita. Hari ini tangan kita ini sudah berapa banyak kita merampas yang bukan milik kita. Sudah berapa banyak kita mengambil harta yang bukan milik kita. Dengan tangan ini sudah berapa banyak kita merampok. Sudah berapa banyak kita merusak yang bukan hak milik kita. Sudah berapa banyak dengan tangan ini kita korupsi. Maka ubah. Mulailah untuk kita berakhlak, perilaku. Mari kita berperilaku baik. Dengan kaki ini kita gunakan dengan baik. Semuanya mulailah kita ubah dengan mengikuti, meneladani dari perilaku baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita, kehidupan dunia dan akhirat kita akan senantiasa menjadi kehidupan yang tenang, dunia dan juga dan akhirat. Kenapa? Karena Rasulullah mencintai kita. Karena apa? Karena kita mencintai Rasulullah. Kenapa? Karena kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang ketiga adalah melanjutkan dakwah Rasulullah, melanjutkan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah sampai mana dakwah kita? Sudah sampai mana perjuangan kita? Sudah sampai mana kita mengingatkan orang hal-hal yang kebaikan? Sudah sampai mana kita mengajak orang untuk senantiasa berbuat baik? Atau malah sebaliknya, kita malah mengajak manusia lain untuk berbuat buruk, untuk menindas, untuk menghina, untuk menghancurkan. Maka lanjutkan dakwah Rasulullah. Artinya berani kita menyampaikan hak itu hak, berani kita menyampaikan batil itu batil. Dan itu sifat Rasulullah, itu berani. Haram maka akan dikatakan haram, halal maka akan dikatakan halal. Kalau kita sahabat-sahabat ini dimuliakan Allah, kita masih takut dalam hal itu. Kita masih pecundang. Kita ini umat yang masih pecundang. Kenapa? Karena kita membolak-balikkan. Yang haram kita balikkan menjadi halal, yang halal kita balikkan menjadi haram. Itu kita kali. Maka ini ubah. Mari kita lanjutkan perjuangan dakwah Rasulullah. Berani kita menyampaikan kepada mereka yang mungkin membolak-balikkan itu.
Mari kita lanjutkan perjuangan dakwah ini. Mari kita saling ingat mengingatkan. Untuk mengingatkan hal-hal kebaikan, nggak harus menjadi guru, nggak harus ustadz, nggak harus ustazah, nggak harus syekh, nggak harus ulama. Siapapun kita punya tugas yang sama. Saling ingat mengingatkan, saling ajak mengajak. Perkara apa? Perkara kebaikan. Maka berdakwahlah, karena dakwah itu mengajak. Ayo ibadah, ayo sholat, ayo berbuat baik, ayo sholawatan, ayo berzikir. Mengajak, menyeru kepada hal-hal kebaikan. Maka ayo kita lanjutkan perjuangan dakwah Rasulullah. Yang kita harus berani untuk menyampaikan hal itu. Jangan khawatir, jangan takut. Jangan takut dibilang so alim, jangan khawatir dibilang so baik. Tidak apa-apa. Tidak ada soal dengan hinaan orang lain. Tidak ada soal dengan komentar orang lain. Mau dibilang kita so alim, mau dibilang kita so baik, tidak apa-apa. Karena hidup kita di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Maka terserah orang mau menilai kita, dan kita harus khawatir hanya dengan penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo berdakwah. Kita ajak tetangga kita, jiran kita untuk senantiasa berbuat baik. Tidak ada soal kan? Malah itu menjadi amal buat kita, dan itu kebaikan. Kita ajak mereka untuk senantiasa berbuat baik, ibadah. Kita menyerukan kepada mereka, tinggalkan kemaksiatan, tinggalkan hal-hal yang haram, tinggalkan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita dekati hal-hal perkara-perkara yang disayangi Allah. Mari kita dekati hal-hal yang halal, tinggalkan yang haram. Maka sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ini bisa kita lakukan, maka sudah pasti kita akan menjadi umat yang paling dicintai oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam duduk dengan para sahabat, berkatalah baginda Rasulullah, wahai sahabatku, tahukah kalian siapa yang paling dicintai Allah? Sahabat berkata, malaikat, ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun berkata kembali, bukan malaikat. Dan malaikat itu wajar disayangi Allah, karena malaikat itu berada di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat itu berada di sisi Allah. Ada lagi, siapakah yang paling disayangi oleh Allah? Siapakah yang paling dicintai oleh Allah? Siapakah yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Para nabi dan rasul, kata para sahabat. Maka Nabi Muhammad berkata, bukan para nabi, bukan para rasul. Dan para rasul dimuliakan itu wajar, karena memang mereka diberikan wahyu. Ada lagi, siapa lagi? Sahabat Rasul pun berkata, kami ya Rasulullah, para sahabatmu. Maka Rasulullah juga menjawab, bukan kalian. Dan kalian wajar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kalian berada di sampingku, karena kalian memandang wajahku, karena kalian duduk bersamaku. Tahukah siapa golongan manusia, insan yang paling dimuliakan Allah? Maka para sahabat pun diam, tidak tahu. Dan para sahabat berkata, hanya engkau dan Allah lah yang tahu. Lalu Nabi Muhammad SAW berkata, manusia yang paling mulia itu adalah umat akhir zaman, yang mereka tidak pernah duduk bersamaku, mereka tidak pernah memandang wajahku, mereka tidak pernah berbincang-bincang denganku, tetapi mereka beriman kepadaku. Maka dia akan menjadi umatku yang paling kucintai, dan dia menjadi insan yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab dia sangat beriman kepada baginda Rasulullah. Karena dia sangat beriman kepadaku, dia tidak pernah memandang wajahku, dia tidak pernah duduk bersamaku, dia tidak pernah bincang-bincang kepadaku, tapi dia beriman kepadaku, tapi dia cinta denganku, tapi dia meneladani perilakuku. Maka sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayo kita semua tanpa terkecuali, mari kita menjadi kekasih Rasul. Dengan cara apa? Dengan cara-cara yang baik. Kita lanjutkan perjuangan ini, perjuangan dakwahnya Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah berani menyampaikan yang haram itu haram, kita juga harus berani menyampaikan haram itu haram.
Kalau baginda Rasulullah berani menyampaikan halal itu halal, kita juga harus berani menyampaikan itu adalah halal. Kalau baginda Rasulullah berani menyampaikan hak itu hak, batil itu batil, maka ayolah kita juga harus berani menyampaikan yang hak itu hak, batil itu batil. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini menjadi penggugah buat kita. Karena tidak akan ada gunanya ketika kita nanti mati, kita masuk ke dalam surganya Allah, tapi kita nggak berjumpa dengan Rasulullah, tidak ada gunanya. Maka sahabat-sahabatku, ayolah dengan ketiga hal yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan bisa diamalkan, dan insya Allah kita akan berjumpa, dan kita akan berkumpul, dan kita akan berbincang, dan kita akan memandang wajahnya baginda Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini juga menjadi iktibar, menjadi pelajaran buat kita agar kita senantiasa terus mencintai Rasulullah, senantiasa terus meneladani Rasulullah, dan senantiasa terus mengajak sahabat-sahabat orang-orang lain untuk senantiasa berbuat baik, untuk senantiasa melanjutkan dakwah, untuk senantiasa menyeru hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan menjadi pelajaran baru. Billahi sabilil haq wa ihdinas siratal mustaqimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallallahu alaihi